Rasulullah bersabda lagi, "Idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah Allahumma wasa'daik inna 'abdaka fulan qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah." Bila kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, surga berkata, ujar surga, "Wahai Tuhan, hamba Engkau Fulan bin Fulan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia padaku." Setiap kali kita mengucap bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam kita Syafi'i menghitung bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada suratul Fatihah. Oleh karena itu beliau mewajibkan kalau kita membaca Fatihah, pemulaannya mesti bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca benyaring bila sembahyang benyaring, baca begimit bila sembahyang gimit. Maghrib, Isya, subuh kita baca Fatihah, benyaring bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim, sama dengan yang lainnya. Karena bismillah ayat daripada Fatihah. Itu imam kita Syafi'i. Adapun Imam Malik, sekedar untuk kita mengetahui, Imam Malik mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Quran dan apalagi termasuk ayat dari surah Fatihah. Menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran cuma satu, di surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Itu aja. Lain pada itu bismillah hanya sekedar untuk memisah surah dengan surah yang lain. Jadi menurut Imam Malik, bismillahirrahmanirrahim itu bukan Al-Quran. Jadi kada boleh dibaca dalam sembahyang. Makanya kadang bismillah orang Banu langsung Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu Al-Quran, tapi bukan bagian dari Fatihah. Dalam sembahyang dibaca tapi begimit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, menyaring alhamdulillah. Bukan ayat dari Fatihah, tapi Al-Quran juga bukan ayat dari Fatihah, dibaca begimit. Kalau mazhab Hambali mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat daripada Fatihah juga, tapi dibaca begimit. Alhamdulillah mulai benyaring. Nah, kalau kita keluar negeri misal, kita melihat mendengar imam macam itu, mungkin berlainan mazhab dengan mazhab kita. Nah, jadi masalah kayak apa andai kata kita mau ikut imam, nah imamnya kata bismillah. Misalnya kita berjalan ke daerah mana nang orangnya itu mazhab Malik. Mazhab Malik kada memberiakan membuat bismillah karena itu bukan Quran. Jadi kalau imamnya ini orang mazhab Maliki, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita di belakang kayak apa nama mazhab Syafi'i? Boleh kada mau ikut itu. Pendapat yang mu'tamad dari golongan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan pendapat yang mu'tamad adalah kalau kita mengikut orang itu kita tidak sah sembahyangnya. Kenapa? Karena Fatihahnya kurang seayat. Kada bismillah. Pendapat yang kedua dari mazhab kita Syafi'i mengatakan kita sah aja mengikut orang yang sembahyang meninggal bismillah itu. Nah, terserah aja lagi. Kita ke Makkah misal, kita kadang-kadang kada mendengar imam tuh bismillah, kadang timbul alhamdulillah aja. Nah, kada usah kita basing sembahyang, biarlah umpat berjamaah, sebab ada aja ulama yang membolehkan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ayat yang pertama daripada Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim. Artinya tahu semuaan sudah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam kitab Nahu
setiap kali huruf jar bis bi itu mesti ada ta'alluqnya, hubungannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Aqra'u, aku membaca. Atau dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, abtadi'u, aku mulai. Kalau kita hendak makan, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, aku makan. Kalau kita hendak minum, bismillahirrahmanirrahim, asyrabu, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, aku minum. Nah, jadi ada kalimat yang dibuang. Jadi waktu kita membaca bismillahirrahmanirrahim, dalam hati kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Aqra'u, aku membaca, ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini bisa membaca, kita ini bisa berdiri, kita ini bisa sembahyang dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu bismillahirrahmanirrahim. Mengenai bismillahirrahmanirrahim ini banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkan tentang bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari hadis yang kualitasnya sahih sampai yang dhaif. Rasul bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan kurang berkah. Kita makan, kita kada bismillah, makanan kita kurang berkah. Kita minum, kita kada bismillahirrahmanirrahim, minuman kita kurang berkah. Tiap-tiap perkara yang mulia yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu kurang berkahnya, kurang kebaikannya artinya. Hadis beliau lagi mengatakan, man arada ay yahya sa'ida wa yamuta syahida falyaqul inda batida'i kulli syai bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hidupnya beruntung, siapa yang ingin hidup beruntung, ingin mati digulungkan dengan syuhada, orang-orang yang syahid fisabilillah, maka hendaklah dia mengata tiap-tiap kali memulai sesuatu yang baik dengan bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah bersabda lagi, idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim qalatil jannah Allahumma wasa'daik inna 'abdaka fulan qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma zahzihhu 'anil nar wa adkhilhul jannah. Bila kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, surga berkata, ujar surga, wahai Tuhan, hamba engkau Fulan bin Fulan mengucap bismillahirrahmanirrahim, jauhkan dia daripada api neraka dan masukkan dia padaku. Setiap kali kita mengucap bismillahirrahmanirrahim.